trees grow backwards and the rain falls upside down. I hate to see her cry, but I have to say goodbye. And maybe you come visit me on Earth. Hai YouTuber, semoga semua dalam keadaan sehat. Tentunya selalu dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Kontrak negeri jiran dibalik jatuhnya harga sawit dalam negeri Indonesia. Larangan Presiden Republik Indonesia Jokowi beberapa bulan lalu terhadap minyak goreng dan bahan baku CPO dan turunannya, berbuntut panjang untuk industri sawit dari hulu hingga hilir di tanah air. Pelarangan ekspor yang diterapkan pemerintah ini merupakan kesalahan kebijakan hingga membuat Malaysia, negara kompetitor sawit, mendapat cuan berlimpah, bagai dapat durian runtuh. Akibat larangan ekspor yang diberlakukan Indonesia, membantu bangkitnya sawit Malaysia sebagai pemasok dominan pasar dunia. India merupakan negara pembeli terbesar CPO Indonesia saat itu dan beralih ke Malaysia pasca larangan ekspor. Negeri jiran menikmati berkah berupa harga CPO, hingga naik 8,9% dibanding 1 bulan sebelumnya, pasca larangan ekspor Indonesia. Harga CPO waktu itu tercatat Rp6.400 Malaysia per ton. Selain harga yang melambung, importir khususnya China, India, dan Eropa mencari alternatif CPO ke Malaysia. Sebelumnya Indonesia merupakan produsen sawit terbesar dunia yang menjadi penyuplai minyak dunia. Ketika pemerintah memberlakukan larangan ekspor, banyak konsumen beralih ke negeri jiran. Pemerintah Malaysia memanfaatkan larangan ekspor Indonesia itu dengan memangkas pajak hingga setengahnya. Dengan pajak ekspor yang rendah dapat memperbanyak konsumen. Hal ini memicu pergeseran impor minyak sawit. India ini akan menjungkir balikan harga sawit di tanah air, sebab India merupakan produsen terbesar saat itu dan berpindah ke negeri jiran. Akibat pelarangan ekspor yang diterapkan Indonesia, akhirnya saat ini Malaysia menjadi penguasa 84% total ekspor CPO. Ini kenyataannya. Industri sawit di Malaysia saat ini kebanjiran kontrak yang berlaku jangka panjang, minimal 1 tahun ke depan. Dan kontrak inilah yang mengakibatkan sawit Indonesia tetap rendah meski keran ekspor sudah dibuka. Semua akibat dari kebijakan yang keliru diterapkan. Meski keran ekspor telah dibuka, tidak mudah bagi Indonesia untuk mencari konsumen karena sudah banyak yang terikat kontrak dengan Malaysia. Setidaknya perlu waktu 9 bulan sampai 1 tahun untuk membuat harga sawit normal kembali. Negara-negara importir buat kontrak baru. Dengan adanya larangan ekspor ini, membuat devisa ekspor hilang hingga 3 miliar US dollar per bulan. Stok CPO melimpah bulan April tahun 2022 saja mencapai 6,1 juta ton, di mana konsumsi lokal hanya 1,7 juta ton saja. Sebelumnya stok dalam negeri tidak pernah menyentuh 5 juta ton, dan saat ini stok menyentuh 6 juta ton merupakan kondisi yang gawat darurat. Demikian informasi dari kami. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Bye.